Oke, kali ini kita bakal bahas cerita seorang pemimpin yang perjalanannya, wah, benar-benar dimulai dari tempat yang gak disangka-sangka. Kenalin, ini Ibu Endang Sri Sumiartini, Ketua DPRD Gunung Kidul yang baru. Ceritanya dimulai dari kesan pertama yang unik banget. Jadi ada seorang pewawancara radio, dia ngaku sempet deg-degan gitu mau ngobrol sama pejabat tinggi. Tapi pas lihat foto profil WhatsApp-nya, loh kok fotonya malah kayak ibu-ibu biasa aja ya? Sederhana banget. Nah, justru dari kesan pertama yang biasa itulah, kita diajak masuk ke sebuah cerita yang luar biasa. Di balik penampilannya yang sederhana, ada sebuah perjalanan yang membuktikan kalau kepemimpinan sejati itu wujudnya bisa macam-macam. Yuk, kita mundur sedikit buat lihat dari mana semua ini berawal. Jauh sebelum kenal dunia politik, karir Bu Endang ini akarnya ada di pengabdian langsung ke masyarakat. Coba deh lihat jejak langkahnya. Beliau mulai sebagai guru honorer, bahkan sambil nyambi jadi perias pengantin biar ekonomi keluarga tetap jalan. Uniknya, di tahun yang sama saat statusnya naik jadi guru bantu, beliau justru kepilih jadi kepala desa. Ini nunjukin banget etos kerja dan kedekatannya sama warga sejak dulu. Nah, ini dia nih yang bikin kita melongo. Angka ini Rp65.000, itulah gaji bulanan beliau sebagai kepala desa dulu. Dan itu pun diterimanya setiap 3 bulan sekali. Sebuah angka yang benar-benar nunjukin kalau pengabdiannya itu tulus, bukan buat cari materi. Terus apa sih yang bikin beliau pindah haluan dari kepala desa ke panggung politik yang lebih besar? Jawabannya bukan ambisi, tapi sebuah kegelisahan. Beliau punya istilah keren untuk ini, produk gelisah. Maksudnya apa? Ini tuh perasaan gregetan pas lihat ada masalah di masyarakat, entah itu soal pendidikan, kesehatan, atau apapun. Beliau sadar kalau cuma teriak dari luar sistem, suaranya gak akan banyak didengar. Perubahan nyata butuh aksi dari dalam. Kutipan ini ngejelasin semuanya. Jadi, keputusan buat masuk politik itu adalah langkah yang sangat strategis. Tujuannya bukan buat kekuasaan, tapi biar suara masyarakat yang setiap hari dia dengar bisa benar-benar diperjuangkan di tempat di mana kebijakan dibuat. Oke, mari kita lanjut. Gimana kegelisahan itu akhirnya membawa beliau menapaki tangga legislatif sampai ke puncaknya? Perjalanannya di DPRD ini menunjukkan sebuah konsistensi yang luar biasa. Selama 1 dekade penuh, beliau terus membangun kepercayaan. Dari cuma anggota biasa, terpilih lagi, sampai akhirnya dapat amanah paling tinggi sebagai ketua dewan. Ini bukan perjalanan instan ya. Sekarang, kita coba bedah lebih dalam lagi. Apa sih yang jadi fondasi kepemimpinan beliau? Ternyata, prinsip-prinsip ini nggak cuma berlaku di kerjaan, tapi juga jadi pegangan hidup buat keluarganya. Jadi kuncinya ada di 3 pilar ini. Beliau selalu tanamkan ke anak-anaknya. Pertama, pondasi spiritual harus kuat. Kedua, secara ekonomi harus mandiri. Dan ketiga, secara intelektual harus terus berkembang. 3 hal ini yang jadi kompas hidupnya, baik dalam keluarga maupun saat memimpin. Dan bagian ini nih yang paling menggambarkan sosoknya. Di satu sisi, jabatannya mentereng, ketua DPRD. Tapi di sisi lain, kalau lagi datang ke hajatan warga, beliau nggak segan buat langsung nyelonong ke dapur, ikut masak bareng ibu-ibu lainnya. Jabatannya sama sekali nggak mengubah siapa dirinya. Untuk lebih memahami filosofinya soal harta, coba kita lihat laporan harta kekayaan resminya. Data ini nunjukin gambaran finansial yang transparan, dan kalau kita bandingkan dengan jabatannya, ini mencerminkan gaya hidup yang jauh dari kata berlebihan. Kutipan ini pas banget muncul setelah kita lihat data keuangannya, sekaligus jadi penegas komitmennya pada kesederhanaan. Bagi beliau, nyaman itu ya jadi diri sendiri, hidup apa adanya, bukan memaksakan diri buat tampil mewah. Jadi, apa sih pesan dari beliau untuk para calon pemimpin di masa depan, khususnya buat para perempuan muda? Pesannya jelas banget, kalau sudah berhasil, jangan lupa bukakan pintu buat yang lain. Saling berbagi ilmu, dan yang paling penting harus berani. Beliau percaya, perempuan itu seringnya sudah punya kemampuan, cuman kadang kurang percaya diri dan kurang optimis aja. Jadi, ayo maju terus! Kalau ada satu kalimat yang bisa merangkum seluruh filosofi kepemimpinan Bu Endang, ya kalimat ini. Fokusnya bukan pada jabatannya, tapi pada gimana jabatan itu bisa dipakai untuk melayani sesama manusia. Pada akhirnya, kisah Endang Sri Sumiartini ini meninggalkan kita sebuah pertanyaan mendasar. Kepemimpinan sejati itu sebenarnya soal apa sih? Apakah tentang posisi dan jabatan yang tinggi? Atau tentang karakter dan pribadi orang yang menjalankannya? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.